Halo. 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 Nyala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbar, pasti Asbar. Kelas terakhir di tahun ajaran ini. Assalamualaikum Mbak Eka. Rame yang datang. Ya? Nggak kedengeran. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tika nggak disapa po? Assalamualaikum Mbak Eka, Mbak Tifa. Waalaikumsalam, Bu Ina. Mbak Eka coba meraba-raba dari suaranya ya. Suaranya siapakah itu? Yeah. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bercerita, main-main ke zaman bahola, zaman dulu. Nah, tapi ini live streaming lagi, teman-teman. Seperti biasa, ini sesuatu yang menurut Mbak Eka seneng banget karena akhirnya kemarin dapat ide. Oh, Abi mau kemana tuh, Abi? Lagi jalan-jalan ya? Nah, hati-hati di jalan ya. Dapat ide kemarin, Zaki, Mbak Eka, kita akan membahas sesuatu yang penting banget. Penting banget, dan Mbak Eka yakin belum semua dan teman-teman sekarang baru tahu, guys. Bisa jadi kalian tahu. Sebelum Mbak Eka mau ngucapin minal aizin wal faizin dulu ya, maaf batin semuanya. Sempat ngomong langsung, oke? Nah, udah siap? Kita akan jalan sekarang. Udah siap semua? Bentar Mbak Eka. Oh, bentar. Oke. Kalau enggak sekarang juga enggak apa-apa, tapi aku tinggal dulu sebentar. Teman-teman yang lain sudah siap? Kita akan segera bergerak ke suatu tempat nih. Udah siap semua? Ya. Oke, Nathan, Kuina. Yang lain, kakak-kakak. Ada Aska, Abi, Syifa, Danis, Fardan, Filza, Fardan dan Filza, Naura, Aini. Oke ya, kita akan jalan-jalan. Yuk, waduh. Mereka ditinggal sama Mbak Tifa, teman-teman semua ya. Mana nih Mbak Tifa? Kita buka dulu pintunya. Kita jalan-jalan. Tak ditinggal. Teman-teman. Aku malah lupa lagi. Assalamualaikum. Kenapa ya aku putus? Assalamualaikum. Halo, apa suaranya terdengar jelas? Jelas. Kita mau jalan dulu nih, teman-teman. Nih, kalian kangen nggak sama SD? Kangen. 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 Oke. Oke. Kira-kira kita mau kemana ya, guys? Mana ya? Mbak Tifa sudah bawa peralatan untuk di suatu tempat. Kita sudah janjian sama seseorang yang namanya sudah ada di pengumuman kemarin, di informasi kemarin, namanya Mas Panji. Tapi bukan Mas Panji penakluk ular ya.
Mas Panji petualang ya. Saya ngiranya kayak gitu. Oh, saya nyari kayak gitu ya fotonya. Coba ada di Jawa Barat, di Jawa Barat kita kesana. Iya, yang Panji petualang itu ada di Jawa Barat. Kalau kita jalan ke sana ya gempor kita, guys. Jadi nyebrang kanan kiri. Oke. Kita lihat kanan kiri. Lalu kita menyeberang. Kita mau bertemu dengan Mas Panji, guys. Masuk sini aja, masuk Gimana? sini. Rahasia. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Wow, ternyata ada sesi foto. Wis. Dah. Kok ada yang masih foto? Wis sudah itu ini deh. Wah. Guys, kita sudah sampai, guys. Perpustakaan. Kau tahu kalau ini perpustakaan? Pernah ke situ? Oh, ke sini. Oke. Assalamualaikum. Oke, kita sampai di perpustakaan Masjid Syuhada. Tuh, kalian pernah main ke sini? Sudah pernah? Pasti. Belum. Belum. Belum pernah. Padahal udah lama tapi nggak pernah ke situ. Gitu. Padahal udah lama nggak pernah ke sini. Iya, udah lama kami nggak pernah ke situ. Iya, besok kalau sudah masuk teman-teman harus main ke sini karena di sini banyak banget buku-buku yang bisa dibaca dan bikin penasaran. Aku kira ada Pak Satpam di situ loh. Waduh. Iya, Pak Satpam memang di sini. Pak Satpam memang di sini. Ada sejarah Umar bin Al-Khattab. Utsman bin Affan. Umar bin Nabi ada di sini juga. nggak pernah dengar. Ada juga bukunya Profesor Dr. Oke, sekarang kita pindah ke Al-Quran itu. Ingat-ingat ya, anak Habib sama Ayu ya. Teman-teman semua, kita udah sampai di positif. Masjid. Oh ya, Panji menjelaskan. Halo, udah siap? Halo, kok suaranya Suaranya kedengaran. Suaranya tidak terlalu jelas. nggak terlalu jelas. Suaranya nggak terlalu jelas. Kalau Mbak Tika jelas nggak? Kresek-kresek nggak ada suaranya Mbak Tifa kok. Mbak Tika dengar jelas nggak? Nggak ada sih. Halo, cek. Kameranya keluar. Jelas. Jelas. Oke, kita bentar ya. Oke, kameranya keluar. Kamera belakang.
Ya. Sekarang gimana teman-teman? Lebih bisa didengar tapi masih agak kurang sih. Ya. Tapi udah oke lah. Mantap. Ketawain Mas Panji tuh. Tapi udah oke lah. Yoi. Oke ya. Nah, teman-teman. Hari ini, alhamdulillah Mas Panji itu sudah meluangkan waktu. Teman-teman nanti tanya sendiri deh, Mas Panji itu siapa ya? Dulu tuh sekolahnya apa? Dan kenapa tertarik dengan sekolahnya Mas Panji? Terus juga hari ini Mbak Eka tuh dapat ide sama Mas Zaki sama Mbak Tipa. Oh, kita kayaknya perlu ngajak teman-teman untuk kenal Masjid Syuhada deh. Karena Mbak Eka juga baru tahu teman-teman. Karena Mbak Eka udah bertahun-tahun di sini ya. Mungkin yang baru kelas 1, kelas 2, ada ketawa nih Mas Panji. Yang kelas 1, kelas 2 mungkin wajar, tapi ada yang udah mau lulus nih Mas, belum tahu juga gimana dong Mas. Udah 6 tahun. Nah, teman-teman nggak pakai lama, jangan lupa ya, hari ini tuh Mas Panji mau kasih hadiah spesial dari Mas Panji. Boleh tak tunjukin Mas? Nah, ini dia. Ini buku yang sangat langka dan tidak dimiliki oleh semua orang, teman-teman ya. Benar gitu ya Mas ya? Ya nggak Mas? Jarang orang memilikinya, sangat jarang. Jadi Mbak Eka harap ya teman-teman semua bisa fokus dan nanti jawab satu pertanyaan dari Mas Panji yang akan mendapatkan buku ini. Balik ya. Wow, jadi teman-teman ini ada History Masjid Syuhada. Nah, nanti yang dapat bisa baca secara lengkap. Siapa aja sih pendirinya dan lain sebagainya. Yang hadiah kemarin belum loh ya. Ya, hadiah kemarin nanti kalian ambil pas bagi rapot ya, jangan lupa. Makanya nggak ada yang ambil nih Mas. Sampai mau tak ambil sendiri loh hadiahnya, mau tak pack ini nanti lama-lama nggak ada yang ngambil hadiah ya. Oke teman-teman, nggak pakai lama. Nah insya Allah kita akan 45 menit ya. Silahkan disimak dengan sabar, boleh sambil minum, boleh sambil makan, santai aja. Sekarang waktu dan tempat Mbak Eka persilahkan kepada Mas Panji. Santai aja, nggak usah tegang, nggak usah takut. Pokoknya mau tanya apa bebas, oke? Nih, Mas Panji, silahkan. Udah tahu katanya. Oh, udah tahu. Ya. Dibuka maskernya ya, biar lebih tahu lagi. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kelas 1 sampai kelas 6 ya Mbak Eka? Sehat. Kelas 1 sampai kelas 6 SD Masjid Syuhada. Hari ini Mas Panji akan banyak berbagi tentang sejarah masjid kita. Kita kan sekolahnya di Masjid Syuhada, maka menjadi wajib harus tahu tentang sejarahnya. Setuju? Setuju. Ya, tadi sama Mbak Eka sudah disampaikan ya. Nanti yang paling mengerti kemudian bisa menjawab pertanyaan dari Mas Panji dapat 1 buku ya. Siap ya? Oke. Ananda sekalian, sebelum kita membahas Katanya nih anak-anak. gitu ya. Jadi Saya gimana? berapa menit, Mbak? Menyuruh Pak Sultan kalau itu, Bu. Juga belum Menyuruh Pak ya. Sultan kalau. Nah, Ananda sekalian, Ya, tapi kan banyak anak sekolah sekarang. sebelum kita membahas sejarah Masjid Syuhada, kita membahas keistimewaannya dulu ya. Keistimewaan Masjid Syuhada agar anak-anak semuanya yang bersekolah di sini merasa bangga dengan keberadaan sekolah kita. Yang pertama, Ananda sekalian bersekolah di bawah naungan Yayasan Masjid Syuhada yang Yasma ini bertugas untuk mengelola segala kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Syuhada, termasuk sekolah kita di Masjid Syuhada. Nah, apa keistimewaannya? Keistimewaannya yang pertama, Masjid Syuhada itu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nanti seperti apa ketinggian, kemudian sejarahnya kita akan bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua, Ananda sekalian,
Masjid Syuhada itu secara aksesibilitas mudah dijangkau. Karena dia berada di tengah kota, kemudian akses jalannya mudah, dan tidak harus kalian nyelempit-nyelempit kan, mau ke sini, jalannya besar, kemudian dikondisikan dengan nyaman. Kemudian aspek yang ketiga, di bangunan-bangunan Masjid Syuhada itu ada simbol-simbol yang kalau penanda sekalian, adik-adik semua peka, jeli, itu nanti ada penanda-penanda yang unik, yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti akan kita lihat secara. Kemudian penanda sekalian yang keempat adalah keistimewaan Masjid Syuhada itu adalah masjid ini untuk semua golongan. Semua golongan saudara-saudara kita yang muslim, bahkan saudara-saudara kita yang non-muslim pun mereka juga boleh main ke sini, silaturahmi sini, belajar, kemudian bertamu di sini juga boleh. Nah, 4 itu ya, ingat-ingat baik-baik ya, anak-anak yang solid dan solehah. Ya. Nanti harus diingat dan itu menjadi kebanggaan kita semua. Nah, sekarang Mas Panji akan masuk ke bicara. Ya. Ananda sekalian, Masjid Syuhada itu bermula dari keinginan para pendiri bangsa kita untuk meninggalkan sesuatu yang berharga bagi Republik ini, bagi Kota Yogyakarta khususnya. Nah, Masjid Syuhada itu didirikan, diresmikan tanggal 20 September 1952 oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Nah, maksud berdirinya Masjid Syuhada ini adalah pertama adalah untuk menyediakan tempat ibadah di wilayah Kota Baru khususnya maupun di wilayah Yogyakarta secara umum. Karena pada waktu itu tahun 50-an yang namanya Kota Baru itu belum ada masjid. Sehingga umat Islam yang tinggal di wilayah Kota Baru mereka kesulitan untuk beribadah, mau sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Maka kemudian para pendiri bangsa ini berpikir untuk membangun masjid di wilayah ini. Di wilayah Kota Baru, wilayah yang terhormat, wilayah yang istimewa, karena wilayah ini wilayah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, kemudian didesain sedemikian rupa sehingga bersih, indah, minimalis, sekaligus eksotis. Kemudian, Anda sekalian, yang kedua, Masjid Syuhada ini didirikan berfungsi untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur, khususnya pada peristiwa pertempuran Kota Baru tanggal 7 Oktober 1945. Waktu itu ada pertempuran antara PKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian para rakyat, kemudian mereka melawan Jepang yang pada saat itu sebenarnya sudah kalah perang. Akan tetapi mereka masih tinggal di wilayah Kota Baru dan kemudian tidak mau menyerah. Maka kemudian terjadilah pertempuran. Sampai kemudian banyak dari kita, para pejuang Republik Indonesia ini yang gugur. Jumlahnya waktu itu tercatat ada 21 orang. Dari 21 orang itulah yang kemudian mereka gugur, agar kita sebagai generasi penerus mengenang jasa-jasa mereka, maka nama-nama mereka diabadikan dalam ruas-ruas jalan di wilayah Kota Baru. Adik-adik, biasanya kalau mau berangkat ke sekolah kan ada, sambil melihat-lihat jalan itu ada jalan ID Banyuman Oka, kemudian jalan Faridan M. Noto, jalan Proto, kemudian kalau misalkan dari Malioboro ada, kita nanti lihat lapangan parkir Abu Bakar Ali, ya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah nama-nama pahlawan yang telah gugur yang berjumlah 21 orang itu tadi. Mereka gugur, kemudian oleh generasi sekarang. Nah, fungsi yang ketiga, kenapa Masjid Syuhada itu didirikan, Ananda sekalian, siswa-siswi yang soleh dan soleha, kelas 1 sampai kelas 6, SD Masjid Syuhada, adalah sebagai tanda mata, kenang-kenangan dari pemerintah Republik Indonesia yang mereka merasa berterima kasih terhadap Kota Yogyakarta. Karena pada saat itu, tahun 1946 sampai tahun 1949, Ibu kota Republik Indonesia itu berpindah sementara di Yogyakarta. Nah, selama proses perpindahan beribu kota di Yogyakarta ini,
kiprah dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, kiprah dari rakyat, kemudian segenap warga keraton, semuanya itu mendukung, membantu tetap tegaknya para pendiri bangsa karena mereka sedang dikejar-kejar oleh Belanda, karena mereka sedang diagresi oleh militer Belanda, maka mereka bahu-membahu melindungi Republik Indonesia yang baru merdeka itu. Nah, ketika tahun 49 pasca konferensi Meja Bundar selesai, maka ibu kota dipindah lagi ke Jakarta. Sebagai bentuk rasa cinta, terima kasih, maka didirikanlah sebuah monumen, sebuah prasasti atau tugu, yang tugu atau prasasti itu hidup. Maka ditentukan bukan dalam bentuk candi, bukan dalam bentuk hanya sekedar monumen saja, akan tetapi monumennya hidup. Maka dibangunlah masjid. Masjid itulah yang kemudian kita kenal dengan Masjid Syuhada. Nah, 3 faktor itu, Anda sekalian, yang menjadi sebab kenapa Masjid Syuhada didirikan. Nah, karena di dalam Masjid Syuhada itu ada kiprah dari para ulama kita, para pejuang, kemudian para founding father kita, para pendiri bangsa, maka menjadi sangat wajar jika kemudian di dalam bangunan Masjid Syuhada itu termaktub nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai keislaman. Salah satu contohnya apa? Adik-adik, dulu sebelum mungkin yang kelas 3, 4, dan 5 ya. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin masih sangat jarang berada di Masjid Syuhada karena memang ada kondisi pandemi seperti ini. Nah, kalau kelas 3 ke atas, 4 dan 5 dan 6 mungkin pernah main-main di masjid, kemudian sholat di sana, itu nanti di bangunan masjid itu ada penanda-penanda keindonesiaan sebenarnya. Penanda keindonesiaan itu mulai dari yang pertama. Kalau adik-adik naik tangga, anak tangga itu dari sisi timur itu dari pintu gerbang yang jalan besar itu, naik ke atas, maka kemudian kalau dihitung dengan teliti dan benar, maka jumlah anak tangganya itu adalah 17. Ada 17 anak tangga. Kemudian di sisi kanan dan kirinya, adik-adik sambil membayangkan ya, jangan sampai tidur, tapi dibayangkan aja ya. Untuk kelas 3 ke atas, kelas 1 dan kelas 2, lain waktu insya Allah kalau ada rezekinya bisa main di sini. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, setelah ada anak tangga 17 tadi, anak-anakku sekalian, maka di kanan kirinya itu kan ada tiang. Tiang itu ternyata bersegi 8. Bersegi 8. Nah, ketika adik-adik semua mendongakkan kepala ke atas, maka di situ nanti ada kubah. Kubahnya itu ada yang kecil, jumlahnya 4. Kemudian di atasnya lagi ada kubah lagi, yang jumlahnya 4 lagi, sampai kemudian terakhir kubah yang paling besar yang warna hijau itu. Sehingga dihitung apa? 4, 4, 1, jadinya 4 dan 5. Nah, adik-adik semuanya, kalau Mas Panji nyampaikan angka 17, angka 8, angka 45, ingat apa? Ingat apa? Tanggal kemerdekaan Indonesia. Itu pintar sekali itu. Betul sekali, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya, 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu penanda keindonesiaan bahwa Indonesia itu hadir di dalam Masjid Syuhada, dalam bangunan Masjid Syuhada. Kemudian penanda keislamannya apa? Penanda keislamannya, Anda sekalian kalau sholat zuhur atau asar ataupun sholat-sholat yang lain di ruang utama, coba perhatikan sambil diingat-ingat kembali memori kalian di masa lalu yang pernah ke Masjid Syuhada. Di ruang utama yang besar itu nanti kan ada pengimaman, tempat imam memimpin sholat. Nah, di pengimaman itu ternyata ada lubang ventilasi atau lubang angin-angin yang jumlahnya 5. Jumlahnya 5. Kemudian Ananda ketika berada di ruang utama juga, lihatlah, dongakkan kepala ke atas, itu nanti ada bingkai kaca yang jumlahnya 6. Nah, sekarang Mas Panji mau tanya kembali, kalau adik-adik ada angka 5 dan 6 yang dikaitkan dengan rukun Islam ataupun dengan ajaran Islam, apa yang diingat? Angka 5 dan angka 6. Kalau berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Ya.
Ada yang ingat? Rukun iman sama satu Rukun lagi. iman sama rukun Islam. Itu pintar sekali. Rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama adalah rukun Islam. Ada 5. Yang pertama apa, Anak Solih? Ayo, membaca syahadat. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan atau mendirikan Salat. sholat. Kemudian yang ketiga, menunaikan Ibadah. zakat. Ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Yang kelima, haji, gitu ya. Nah, kalau rukun iman ada 6 juga toh. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga beriman kepada Kitab. Kemudian yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari Kiamat. terakhir beriman kepada Qada dan qadar. Qada dan qadar. Pintar sekali anak-anak Syuhada kan jenius semua. Nah, itu semua termaktub di dalam ruang utama Masjid Syuhada. Dan itu didesain sedemikian rupa, tidak dibuat kebetulan. Kemudian anak-anak sekalian turun ke bawah sambil membayangkan ya ruangan Masjid Syuhada. Turun ke bawah nanti ada musola putri ya. Di musola putri itu, khusus yang putri kan mungkin pernah sholat di situ, atau yang putra mungkin pernah berlewatan di situ. Nah, di situ ada tiang. Jumlahnya ada berapa? 2. 2, iya. 2 tiang itu bukan kemudian tiangnya sembarangan taruh di situ, enggak. Tapi ada maksudnya. 2 tiang itu maksudnya adalah sebagai penanda syahadatain. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya seperti itu berarti yang tadi. Jadi syahadatain, 2 kalimat syahadat itu ditamsilkan, dipersonifikasikan dalam bentuk 2 tiang. Di samping itu 2 tiang itu juga menggambarkan bahwa seorang muslim itu harus punya semangat untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat secara seimbang. Tidak boleh kemudian hanya ingin meraih dunia saja, akhiratnya ditinggalkan, atau meraih akhiratnya tapi dunianya nggak mau sama sekali, nggak boleh. Harus dua-duanya seimbang. Dunia didapat, akhiratnya juga didapat. Seperti itu. Nah, Anda sekalian kita turun ke bawah lagi ya untuk melihat makna simbol-simbol di Masjid Syuhada. Turunkan ke bawah lagi, di situ nanti ada ruang aula. Ruang aula itu yang biasa dipakai kegiatan beraneka ragam, pendidikan, pengajian, dan lain sebagainya, atau pelatihan-pelatihan yang di lantai bawah itu. Nah, di situ nanti adik-adik kalau mendongakkan kepala, ada jendela yang kecil yang atas itu jumlahnya ada 20. Ya. Angka 20 itu mengingatkan kita kepada sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu ada 20. Ada yang masih ingat sifat wajib Allah yang 20? Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Tidak tahu. Ya, ini Mas Panji coba nyanyikan ya. Tidak sampai selesai tapi adik-adik pasti ingat ini. Allah wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadithi yamuhu nafsihi wahdaniyah bla 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 bla. Mas ingat kan? Dulu sudah pernah diajarkan sama guru TPA sama guru BAKI juga mungkin ya. BAKI ya kan ada Pak Anis, ada Pak Agus, ada Pak Komari, ada Bu Zainab. Oh, Mas Panji kah hafal ya? Ya hafal lah, mereka teman-teman Mas Panji semua. Ya, gitu. Anak-anak sekalian itu tadi penanda keislamannya. Jadi penanda keislaman itu mulai dari yang pertama tadi yang paling atas, rukun Islam, di ventilasi yang jumlahnya 5, kemudian rukun iman ada ventilasi yang di langit-langit paling atas itu jumlahnya 6,
Kemudian Ananda nanti turun ke bawah di Musola Putri, nanti ada 2 tiang kembar sebagai penanda syahadatain. Kemudian Ananda juga turun ke bawah, nanti ada sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Nah, pertanyaannya adalah, Ananda sekalian, kenapa justru sifat wajib Allah itu diturunkan di bawah, diletakkan di bawah di tempat yang tidak digunakan untuk sholat, tapi diletakkan di tempat kegiatan-kegiatan yang umum, misalnya pengajian, kemudian pelatihan, atau mungkin arisan di bawah itu, di ruang aula. Kelihatan wajahnya. Oh, maaf. Nah, ini. Sudah. Oke, ya. Oke, itu ya Ananda sekalian. Jadi kenapa diletakkan sifat wajib Allah itu di bawah? Maksudnya sebagai penanda bahwa kita harus senantiasa menghadirkan, harus senantiasa ingat kepada Allah dalam segala aktivitas kita. Walaupun kita sedang arisan, walaupun kita sedang musyawarah, walaupun kita sedang berbincang, bermain dengan teman-teman kita senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Agar kegiatan kita sebagai seorang muslim senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau kita berbuat baik, kita niatkan hanya karena Allah. Sehingga kemudian kalau kita punya niat ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, kita ingat Allah melihat kita. Sehingga tidak dilakukan. Sehingga ditinggalkan. Itu ya Ananda sekalian, sekilas dari Mas Panji. Nanti Ananda boleh tanya juga boleh. Kemudian nanti kalau sudah siap, Mas Panji akan memberikan satu pertanyaan surprise untuk Ananda, dan yang bisa menjawab insya Allah nanti dapat 1 buku. Gitu ya. Selanjutnya Mas Panji kembalikan ke Mbak Ika ya. Ada beberapa. Ya, nanti ada pertanyaan yang disampaikan sama Mbak Ika. Ya, begitu ya Ananda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo semua, baru tahu kan? Ada yang request nih Mas, keliling dong katanya pengen lihat-lihat mana yang dibilang Mas Panji 17. Gimana kira-kira Mas? Tapi lagi rame ya, nggak apa-apa. Bisa nggak Mas? Bisa. Sekilas ya. Oke. Lihatnya mungkin sekarang aja biar enak, baru sekali itu pertanyaan ya Mas. Yuk. Ini teman-teman, Mas Panji itu punya pertanyaan 3 untuk kelas 1 sampai kelas 6. Ditambah nanti door prize. Terus ada pertanyaan yang lain karena akan banyak reward ya dari SC hari ini. Yeay. Nanti ya. Udah. Oke, kita mau tour dulu ya. Kita mau sambil jalan-jalan. Yang terus dulu bentar. Gaurut nggak apa-apa Mas ya? Ya boleh. Mau mana Mas? Kebalik Mbak. Kebalik. Nah, baru. Lu. Kok Mbak kebalik. Kebalik Mbak. kebalik? Upside down. Nah, gitu. Ini bukan hanya yang hanya sebagai penyangga tapi mendapatkan filosofi sebagai syahadatain, penanda syahadatain sekaligus bahwa seorang muslim itu harus punya giroh semangat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ini salah satu seperti ini sekarang. Nanti kita selama nggak kesini karpetnya mana? Ya, karpetnya sekarang ganti lantai seperti ini. Ya, kenapa Mas diganti lantai Mas? Ya, karena kan masih ada pandemi ya. Oh, itu teman-teman dengerin alasannya tuh. Karena ada pandemi, kita menjaga semuanya. Maka adik-adik jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker ya. Siap jaga Mas. jaraknya. Sering kita ya.
Dan itu diniati karena Allah. Biar itu bernilai ada. Yuk kita ke Oke. atas. Yuk. Ayo Mas Panji, kita kemana lagi nih? Nah, teman-teman ini juga ada yang lagi pada wisuda nih di TK nih. Wisuda. Yo. Nah, Ini tangganya. Tapi ini tangga dari sisi selatan. Sama sebenarnya dari timur, selatan maupun utara sama. jumlahnya sama ya, ada, Mas? Ya, sini yang hitam-hitam. 17. Jadi nanti Mas Panji harap ada yang nggak percaya dengan Mas Panji sehingga satu waktu ketika berada di masjid kita hitung sendiri ya. Oh, dihitung sendiri. Oh, ini ada 17 insya Allah. Insya Allah. Siap Mas, naik kita. Assalamualaikum. Oke. Salam. Sama seperti di bawah ya Mas, karpetnya juga nggak ada ya. Ini sudah Oh iya teman-teman. Baru. Udah ada sejak dulu nih. Baru nggak Mas? Ditanyain. Ini baru nggak? Pilih. Jadi bukan kemudian lantainya juga. Oh. Sehingga ada katanya para sering bantu kita itu mengerti tentang bahwa saat kita akan ada corona katanya. Oh, Padahal itu enggak. Dari hujan tadi. Ya Mas. Yuk kita lihat ini tanda selamanya. Oh ini dia. Oh iya. Sebagai tanda rukun Islam. Di atas tempat imam ya Mas. Rukun imannya mana yang jumlah 6 ini? Oh iya iya iya. Adik-adik kalau lihat ke atas, ini ada 3 kaca ini. Enam. Semuanya 6. Semuanya 6. Oh iya betul betul teman-teman semuanya 6. Bukan karena kebetulan, tapi mau didesain sejak awal. Oke. Saya Kalau yang atas lagi Mas ada filosofinya nggak? langsung gabung. Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak pernah tahu. Oke. Ornamen biar lebih cantik ya Mas ya. Dan karena ini walaupun masjid modern, tapi tetap mengadopsi atau mengambil masjid tradisional. Masjid tradisional itu kan bangunan utamanya mesti bentuknya persegi. Persegi itu berarti antara satu sisi dengan sisi yang lain sama persis kotak. Nah, ini juga bukan kemudian menjadi sebuah kebetulan. Para nenek moyang kita dulu membangun bangunan-bangunan pusat persegi itu karena mereka sadar bahwa Indonesia itu berada pada cincin api, tempat sering terjadi gempa. Gempa ya. Nah, bangunan paling kuat, paling butuh dalam proses menyangga itu semua ketika terjadi guncangan adalah bangunan persegi. Karena satu sisi dengan sisi yang lain saling menopang. Nah, itu hebatnya nenek moyang kita. Iya Mas, presisi ya, Ya. udah dipikirkan dengan betul. Yuk, sekarang kita ke ini penanda Sisi timur ya Mas. Maaf ya guys, kalau goyang-goyang kameranya Mbak Eka belum terbiasa nih. Nih, jangan lupa kalau mau ke Belajar masjid menjadi vlogger. pakai sanitizer dan cuci tangan ya. Ya, oke Azhar. Di depan ada foto-foto. Lagi wisuda dari TK. Ini tangganya sama jadi tangganya tadi yang 17, kemudian yang berikutnya nih tiangnya yang bersebelahan. Oh, yang berwarna hitam ini ya Mas ya. 1, Warna hitam ini 2 nih. kanan kiri semua sama menandakan bulan Menandakan bulan Agustus. Oh, ini yang dibahas Mas Panji tadi teman-teman. Angka 8 menandakan bulan Agustus. Itu yang hitam itu ya. Baik kan juga baru tahu nih. Wow. Tuh. kemudian kalau kita
Ini yang tugasnya ada kalian. Kubahnya. Oh iya, nggak kelihatan kubahnya. Oh, kelihatan, Mas. Nah, Ditambah yang kecil lagi 4 lagi, baru yang paling besar yang warna hijau. Nah, oke. itu baru. Ya, boleh Mas, ini pada mau foto-foto dulu. Bentar, Pak, sebentar. Oke, teman-teman ya, ini ada yang mau foto-foto. Kita masuk lagi ke ruangan perpus. KKA. Kembali lagi ke tempat. Nah, luar biasa sekali. Super keren sih kalau Mbak Eka bilang. Nah, mari Mas Panji. Ya. Sekarang sudah ini ya, udah jalan-jalan. Nah, ini yang saat menegangkan ya. Saya pegangin aja. Mas Panji, ini pertamanya mau pertanyaan yang teman-teman udah siap semua belum? Sudah. Oh ya, semangat. Nah, Mas Panji, pertanyaannya mau acak atau yang berurutan sesuai kelas dulu nih? Siap. Oke, teman-teman, mau yang acak untuk hadiah door prize langsung atau yang kelas dulu? Kayaknya seru yang kelas dulu ya, door prize-nya antar-antaran ya. Nih, pemanasan dulu. Ini Mas Panji. Kemarin yang Mas Panji tulis udah tak buat nih. Apa ada pertanyaan di sini yang mau dapat buku atau itu ada pertanyaan lain lagi? Saya serahkan Mbak Eka aja ini. Oh. Nah, ini teman-teman, Mbak Eka yang kasih pertanyaan ya. Nanti Mas Panji yang kasih jawaban benar atau salah. Siap-siap nih untuk teman-teman kelas 1 dan kelas 2. Ya, kelas 1 dan kelas 2 ada siapa aja nih? Ada Fardan, Wina, Syifa, ada Tata, ya. Siapa lagi? Tatan, Danis. Nah, oke. Teman-teman. Oh, Syakil ada lah, sorry dah. Teman-teman, Mas Panji ada pertanyaan. Silahkan dijawab dengan cepat. Tapi bukan ngomong di sini ya, tulis di kolom komentar. Nanti Mbak Tifa yang pilih. Oke ya. Nah, berapakah jumlah anak tangga di sisi timur menuju ruang Masjid Syuhada? Yuk. Berapa ya? Siapa Mbak Tifa yang udah jawab? Kuina. Mas Panji, ini ada yang jawab 17. Benar nggak Mas? 17. Yeay. Siapa yang jawab pertama Mbak Tifa? Kuina dari kelas 2D. Ini dari kelas 2D Mas Panji. Kuina, selamat ya, Nak. Tuh. Selamat. Oke. Nah, nanti yang lain nggak usah takut nggak kebagian. Kita masih punya banyak reward ya. Mas Panji, pertanyaan berikutnya. Untuk kelas 3 dan kelas 4 nih. Siap-siap ya, kelas 3 sama kelas 4 ada siapa aja Mbak Tifa? Ada Banyu, terus? Ada Banyu, oke. Banyu, siap-siap ya. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia yang berjasa dalam pembangunan Masjid Syuhada? Langsung tulis di kolom komentar. Ayo gercep. Ayo. Ayo Kakak Banyu. Ayo. Mana Banyu? Banyu. Banyu ada nggak ya? Lagi on nggak nih Banyu? Suwarto. Banyu. Untuk kelasnya tinggal di Oke. Bener Mas?
Iya, Insinyur Soekarno. Banyu. Ini Banyu kelas 4, Mas Panji. Kelas 4 ya. Selamat ya Tadi ya. Iya, Pintar ya. Banyu kelas 4. Nah, Mas Panji ini yang seru nih karena pesertanya paling banyak dari kelas 5, kelas 6. Oh, besar-besar nih kakak-kakaknya. Ya. Oh, Tadi udah sempet dibahas belum ya Mas yang ini ya? belum sebenarnya. Belum ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, Oh, mereka berarti nanti yang lain Mas Panji punya oh, pertanyaan lain? oh. Yang lain saja. Berarti kita turunkan aja, bukan ketua umumnya semua yang pertama. Sekarang aja coba. Siapa tahu mungkin pernah baca di suratnya itu. Atau enggak? Coba dulu aja. Iya, boleh deh. Oh. Meskipun agak sulit barangkali Mas ya. Harus kan kakaknya. Ya, oke, klasifikasi 6 nih Mas Panji nih ya. Pertanyaannya adalah siapa sih nama ketua umum Yayasan Masjid Syuhada yang sekarang? Siapa ya? Yuk, ada yang bisa sekarang? Yuk. Bisa nggak guys? Ketawa-ketawa nih adiknya. Tuh enak nggak? Susah pertanyaannya gitu ya. Iya. Mana? Iya. Grup gercep mana nih? Siapa nama? Lagi googling ini kayaknya nih. Googling boleh deh, boleh googling. Siapa nama ketua umum Yayasan Masjid Syuhada? Lah, Mbak Eka. Nanti Mbak Eka dimarahin loh. Siapa ya? Mas Panji kayaknya udah tip nih Mas Panji, nggak ada yang tahu nih. Ya kan? Iya nih. Googling boleh kan? Googling boleh teman-teman tuh. Mas Panji bilang, googling boleh. Boleh kok. Hari itu dulu. Ditunggu dulu. Setengah menit ya. Setengah menit. Nah, setengah menit, 3 menit. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Ayo. Kasih waktu 2 menit. Biar kenal juga sama ini sesepuh kita. Iya. Mas Panji ada yang jawab nih. Wah, ini kayaknya luar biasa sih. Jawabannya dari Naura. Ini kelas 5 nih, Mas. KRT H Jatiningrat SH. Betul nggak, Mas? Lengkap sekali, betul sekali. Kata yang biasa dikenal dengan Romo Tiron ya, Mas ya? Oh, pintar sekali. Sampai nama kecilnya tahu juga. Luar biasa. Naura dapat gitu dong, guys. Tuh. Dapat reward luar biasa loh. Akhirnya keluar juga di detik-detik terakhir ya, Naura ya. Kelas 5. Mas Panji, kasih pertanyaan acak boleh Mas Panji sekitar 3 lagi atau 4 lagi. Mungkin kita masih punya beberapa reward. Termasuk boleh dong keluarin bukunya nih dulu Mas Panji. Ini. Iya, pertanyaan ajaib. Ya. Ah. Ini semua boleh jawab cepet-cepetan teman-teman. Cepetan ya. Nah, ini Deg-degan anak-anak aku. sekalian, perhatikan ya. Adik-adik semua kelas 1 sampai kelas 6 kan pernah ke Masjid Syuhada. Nah, Masjid Syuhada itu berada di jalan apa ya? Ayo. Ahmad Jazuli. Tulis. Ayo. Masjid Syuhada berada di jalan apa? Tuliskan sekaligus nomornya. Ayo. Jalan dan nomor, teman-teman. Dapat buku nih, siapa ya? Nanti dapat buku. Serius aku deg-degan deh. Mas, ini jawabannya banyak banget, Mas. Tapi tak pilih yang nomor 1 ya. Dan ternyata sama, Mas. Nih ya. Bener nggak, Mas? Jalan I Dewa Nyoman Oka nomor 11. Kurang tambah 2 huruf ini lagi. Kurang. Salah. Ayo. Jalannya sudah lumayan. Nomornya, ayo nomornya. Nomornya, Mas. Ada lagi nih, Mas. Jalan I Dewa Nyoman Oka nomor 11A. belum ya? Yang ditanyain Mas Panji itu masjidnya, ya. Ya. Masjid Jalan Syuhada masjid. itu berada di jalan apa, Anda sekalian? Nah, ini ada yang benar tapi keliru juga nih kayaknya, Mas ya. Jalan Ahmad Jazuli nomor 13. Nah, nomornya betul, jalannya keliru nih kayaknya nih. Siapa nih ya? Siapa? Ayo, masih ada kesempatan. Yuk. Oke, teman-teman, siapa lagi? Wah, jadi kayak ini Mas ya. Agak sedih nih kok. Jadi mereka belum tahu nama jalan di Masjid Syuhada nih kayaknya nih ya.
Wah, muncul Mas, banyak Mas. Ya. Bener nggak ya ini? JLN I Dewa Nyoman Oka nomor 13. Nah, itu jawaban paling betul. Paling Ah, betul. Berarti ini yang dapat adalah Aska kelas 5A, Mas. Kelas Masya Allah. 5. Ini Aska ya. Selamat ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Aska dapat buku. Aska. Nah, buku dari Mas Panji. Mas Panji nanti boleh nggak bukunya dikasih pesan-pesan? Nanti kita unboxing bukunya di sini, terus Mas Panji kasih pesan-pesan untuk adik Aska ya, Mas. Boleh. Nah, ini sekedar Mbak Eka kasih tahu ya. Aska ini sempat beberapa kali menjuarai dan dapat banyak penghargaan dari berbagai kompetisi. Ini juga sama, Mas. Yang lain pun begitu. Mereka punya banyak karya-karya di sini di kelas psikologi ini. Tapi salah satunya karena yang dapat buku ini, jadi yang Mbak Eka share itu. Yang lain banyak, Mas. Dari pencak silat, dari pelajaran-pelajaran IPA, eksak, dan lain sebagainya. Wah, mantap ini, Mas. Nanti minta tolong dikasih pesan-pesan ya, Mas, untuk Aska. Oke, ini bukunya baru ya. Nanti Mbak Eka izin membuka sama Mas Panji untuk kasih pesan-pesan. Mas Panji, masih ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira? Berapa lagi? 2 lagi boleh deh, Mas Panji. Oke. Acak aja. Gampang lagi, terlalu gampang. Nah, Ananda sekalian, tadi Mas Panji kan bercerita tentang penanda-penanda, ya, baik penanda keislaman maupun penanda keindonesiaan. Nah, sekarang Mas Panji mau tanya, penanda yang ada di ruang aula itu penanda apa? Bentuknya apa? Di ruang aula. Di ruang aula tadi ada penanda apa? Bentuknya apa, anak-anak soleh dan soleha? Aula itu yang lantai 1 atau lantai 2? Bawah, yang paling lantai bawah. Yang paling bawah. Yang tadi Mas Panji ini puji-pujian tadi. Ada? Yuk, ada yang ingat nggak ya? Enggak. Yang tadi Mas Panji bilangin di tempat itu biasa dipakai untuk pengajian, untuk pelatihan, untuk arisan, untuk taklim. Yang ruangannya ada kursi-kursi tua. Mas, ini udah ada yang jawab, tapi Mas Panji yang pilih ya. Nih, Mas Panji yang pilih. Yang pertama pilar 8. Yang kedua 20 jendela pertanda sifat wajib Allah. Wah, itu yang betul itu. Iya, 20 sifat wajib Allah itu. Siapa itu mereka? Aduh, ini yang dapat buku tadi, Mas. Sama nih, Aska lagi ya. Oke. Karena ini rebutan jadi dia boleh dapat nih. Aska hebat ya. Selamat ya, double berarti itu. Nah, kali ini Mbak Eka stop dulu deh untuk Aska. 2 lagi, Mas, nanti ya. Nanti yang lain nggak dapat nih ya. Habis ini dia komplain, Mbak Eka jahat gitu ya. Oke, Mas. 2 lagi, Mas. Rebutan, Mas. Aska, stop dulu ya. Ya, padahal udah diketik semua, Mbak. Oke. Ya. Catat. Semangat. Yuk. Ya, sekarang ya pertanyaan berikutnya. Tadi Mas Panji masuk ke Musola Putri. Di Musola Putri itu ada 2 tiang kembar. Ada 2 tiang. Nah, 2 tiang itu penanda apa? Penanda sekalian. Mbak Ayo, pengen terus. jawab, Mbak. Tahan, Aska. Ayo yang lain. Itu gampang banget. Seru loh, 2 tiang di Remaja Putri. Tadi yang kita datang itu masuk ke Dia itu Vio. Masuk ke Vio, Mbak. Mas Panji itu tadi. Vio, Mbak. Oke. Mas Panji, ini ada yang jawab. Yang pertama, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Atau yang berikutnya syahadat thayyib. Yang mana, Mas? Yang syahadat kepada Allah dan kepada Rasul tadi. Oke. Syahadat lain. 2 kalimat syahadat. Oke, benar. Ini Vio nih, Mas, kelas 5. Vio yang dapat. Selamat ya, Vio. Selamat, Vio. Adik-adik, ayo dong, semangat adik-adik. Mana nih adik-adik? Ya, oke ya, semangat ya. Oke, satu lagi Mas Panji, satu lagi. Sekarang Alhamdulillah kita lebih kenal nih ya sama Masjid Syuhada. Sekarang kita pelajaran geografi. Oke. Tata letak. Mantap. Masjid Syuhada itu berada di kelurahan apa? Harus tahu ini.
Masjid Syuhada berada di wilayah apa, Nanda? Wilayah kelurahan apa? Sebutkan kelurahannya. Yuk. Kelurahan. Kelurahan. Kota Baru. Waduh. Itu bukan kelurahan. Bukan fal. Masih mereka tungguin nih ya, masih mereka tungguin nih. 5, 4, 3, 2, 1. Mas, ini karena banyak jawab, Kusuman Kecamatan. banyak yang jawab yang mungkin betul ya. Minta tolong Mas Panji pilih mana istilahnya yang paling lengkap atau yang gini juga boleh gitu ya. Nih, yang pertama adalah Gondokusuman. Terus yang kedua, Gondokusuman Kota Baru. Yang ketiga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman. Kelurahan Kota Baru. Yang mana, Mas? Yang ditanyakan saja. Hilda itu kecamatan, bukan kelurahan. Ditanyakan kan kelurahan. Kelurahan itu Kota Baru jawabannya. Kota Baru jawabannya. Sekarang kita pilih. Siapa nih yang dapat? Faliha, Mbak. Ada. Ini kalau Oke, Faliha dapat. Yeay. Ini kelas 5 juga nih, Mas. Kan kelas 5 nih grup-grup gercep nih, Mas. Kelas 6-nya belum ada ya, Mbak? Faliha kelas 6 kayaknya hari ini nggak ada yang gabung nih karena sudah pada wisuda. Iya. Tapi nanti mereka pasti akan nonton karena ini kita akan upload di YouTube-nya Psikolog Masjid Syuhada gitu, Mas. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Besok kalau kalian sudah rapotan, tolong diambil ya rewardnya. Kalau enggak nanti Mbak capek semua loh itu ya. Jangan, Mbak. Rapotannya kapan? Lupa jadwal. Lupa jadwal. Oke. Mas Panji, terima kasih banyak. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak yang hari ini dapat hadiah dengan materi sejarah Masjid Syuhada. Kemarin kita kasih judul Jalan-jalan ke tahun 50-an. Sebenarnya Masjid Syuhada dibangun tahun berapa sih, Mas? Mulai pembangunannya? Kalau mulai pembangunan dibentuk panitia itu sebenarnya tahun 49. Oktober tahun 49 itu dibentuk pengerjaan, kemudian proses mulai pembangunan peletakan batu pertama itu tahun 50. Oke. Terus selesai baru tahun Selesai 52. sampai itu. Ya kurang lebih 2-3 tahun lah proses pembangunan. Dari tahun 49 itu dirancang berarti ya, tahun 50 mulai batu pertama. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas Panji. Teman-teman, ada yang mau disampaikan ke Mas Panji sebelum Mbak Eka sudahi? Tidak ada. Nggak ada. Yuk, kita sama-sama ngucapin terima kasih ke Mas Panji. Terima kasih, Mas Panji. Terima kasih, Mas Panji. Terima kasih, Mas lagi. Terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hari ini sudah selesai. Teman-teman bisa beraktivitas kembali ya. Selamat menikmati libur panjang juga tuh ya. Udah mau liburan habis rapot. Libur panjang. Libur panjang 2 tahun ya, guys. Libur panjang 2 tahun. Libur panjang. Oke, Saya ya. tunggu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di tahun depan ya. Ini adalah kelas terakhir Mbak Eka, Mas Zaki, dan Mbak Tifa. Minta maaf kalau selama 1 tahun kemarin banyak bercanda ke teman-teman yang kayak jadi itu ya. Nah, Babat gangsa. nah, Udah keluar aja ya. Assalamualaikum. Mbak Eka pengen kita semua happy gitu ya. Kita semua happy dan saling kenal. Makasih semuanya, teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Sehat selalu dan titip salam untuk mama papa kalian di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Eka. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah boleh keluar belum? My channel. Boleh keluar.